Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan untuk mengusahakan ibadah Raya Minggu. Puji Tuhan, dan saya tidak lupa juga menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, yang bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun yang saya kasihi Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan memberkati kita. Sebab itu, mari kita mohonkan kemurahan hati Tuhan, supaya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita di petang menjelang malam hari ini. Puji Tuhan. Segera kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu dari Kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang ke-12. Puji Tuhan, dan kita sudah memasuki Kitab Wahyu pasal 12 ini terdiri dari 4 judul utama atau perikop. Puji Tuhan, perikop yang pertama perempuan dan naga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Perikop yang kedua naga dikalahkan ayat 7 sampai dengan ayat 9. Perikop yang ketiga nyanyian kemenangan ayat 10 sampai dengan ayat 12. Kemudian perikop yang keempat naga memburu perempuan itu ayat 13 sampai dengan ayat 18. Puji Tuhan. Saudaraku, pada Wahyu 12 ayat 7 sampai dengan ayat 9, naga besar itu dan malaikatnya telah dikalahkan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga, sebab ia beserta malaikat-malaikatnya telah dilemparkan ke bumi, dan dialah yang menyesatkan seluruh dunia ini. Dan akhirnya dialah yang menyesatkan seluruh dunia ini. Puji Tuhan. Kemudian oleh karena kekalahan yang dialami oleh naga besar beserta malaikat-malaikatnya, terdengarlah nyanyian kemenangan di surga. Dengan kekalahan yang dialami oleh naga besar serta malaikat-malaikatnya itu, terdengarlah nyanyian kemenangan di surga. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Amin. Puji Tuhan. Dalam kekalahannya, pada ayat 7 sampai dengan ayat 19, maka dia dilemparkan ke bumi dan menyesatkan seluruh bumi. Tetapi di dalam nyanyian kemenangan, puji Tuhan, ada sebutan baru yang ditujukan kepada naga besar atau iblis atau setan. Segera saja kita membaca Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Nyanyian kemenangan. Ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, Ya. sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, Ya. dan pemerintahan Allah kita, Ya. dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Ya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara Pendakwa saudara-saudara kita. Terus? yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Puji Tuhan. Sampai di situ saja ayat 10. Puji Tuhan. Adapun penggalan dari syair nyanyian kemenangan itu, ialah karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Kesimpulannya, naga besar yang disebut juga iblis atau setan, selain menyesatkan, ia juga mendakwa. Amin. Mendakwa sama artinya menuduh dan menuntut untuk dihakimi sampai menderita. Puji Tuhan, dialah yang mendakwa saudara-saudara kita. Dan kalau dia mendakwa, berarti menuduh dan menuntut untuk dihakimi sampai kehidupan yang didakwa itu menderita. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, inilah pekerjaan daripada iblis atau setan. Selain menyesatkan, juga mendakwa. Amin. Puji Tuhan. Contoh pertama, pada minggu yang lalu kita sudah melihat di mana iblis atau setan mendakwa Ayub. Dakwaan yang pertama, Ayub harus kehilangan harta bendanya serta kekayaan yang dia miliki, bahkan harus kehilangan anak-anaknya semua, laki-laki dan perempuan. Suatu penderitaan yang begitu hebat, penderitaan yang heran. Puji Tuhan, kalau kehilangan harta itu memang juga disebut pergumulan yang begitu berat.
Tetapi kalau turut juga harus kehilangan anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, suatu pergumulan yang sangat berat sekali. Namun sekalipun demikian, Ayub tetap tidak berdosa terhadap dakwaan yang pertama. Setelah melewati dakwaan yang pertama, karena Ayub mampu melewati dakwaan iblis yang pertama, akhirnya iblis juga menuntut kembali supaya Ayub didakwa kembali. Kulit dengan kulit ganti kulit. Artinya, atas seizin Tuhan, maka iblis akan mendakwa Ayub dengan bara yang berbau busuk dari ujung kaki sampai dengan batu kepalanya. Tetapi dengan dakwaan yang kedua ini pun, Ayub tetap berkemenangan, ia tidak berdosa, sekalipun ia mengalami dakwaan demi dakwaan. Bahkan dengan dakwaan itu, dia mengalami suatu penderitaan yang begitu hebat. Dan oleh karena penderitaan yang begitu hebat itu, teman-temannya tidak lagi mengenali Ayub. Tidak lagi mengenali Ayub. Jelas ini sama dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Dan itu dilukiskan dengan rapih, dengan baik oleh Nabi Yesaya pasal 53. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita melihat dakwaan iblis yang kedua. Contoh yang dikaitkan dengan imam besar Yosua. Dalam Sakaria pasal yang ketiga. Ayat 1 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Penglihatan keempat imam besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku Ya. imam besar Yosua Imam besar Yosua terus berdiri di hadapan malaikat Tuhan, berdiri di hadapan malaikat Tuhan, terus sedang iblis berdiri di sebelah kanannya Ya. untuk mendakwa dia. puji Tuhan. Dalam suatu penglihatan, imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis juga berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Puji Tuhan. Memang iblis pekerjaannya adalah mendakwa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Puji Tuhan. Pertanyaannya, mengapa iblis mendakwa imam besar Yosua? Mengapa iblis mendakwa imam besar Yosua? Dan apa alasan iblis? Pertanyaannya, apa alasan iblis untuk mendakwa imam besar Yosua? Memang iblis adalah, pekerjaan iblis selain menyesatkan memang mendakwa. Tetapi di dalam hal mendakwa itu pun dia menggunakan alasan. Karena kalau kita perhatikan di dalam Ayub pasal yang pertama ayat 6, iblis itu turut bersaksi bersama dengan anak-anak Tuhan di hadapan tata kasih karunia, di hadapan tata Allah. Demikian juga untuk yang kedua kalinya kembali menghadap tata Allah bersama dengan orang-orang kudus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, pada saat imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan itu, dia juga berdiri di sebelah kanan imam besar, tapi untuk mendakwa. Di dalam hal mendakwa ini, walaupun itu pekerjaannya, tapi dia gunakan, diperhalus untuk dia menggunakan alasan supaya ada alasan. Dia mencari kekurangan untuk mencari alasan dalam hal mendakwa imam besar Yosua. Sebab itu kita lihat alasannya di ayat yang ketiga. Baca. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Mengenakan pakaian yang kotor terus. Waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Puji Tuhan. Adapun Yosua, imam besar Yosua itu mengenakan pakaian yang kotor. Waktu ia berdiri di hadapan malaikat itu. Puji Tuhan. Memang dia mendakwa. Tugasnya memang mendakwa. Tetapi supaya ada cara untuk mendakwa, dia mencari alasan. Nah, di sini alasan untuk mendakwa imam besar Yosua adalah karena imam besar Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Pakaian kotor itu menunjuk suatu perbuatan atau kelakuan yang tidak baik, yang tidak benar, yang tidak suci, atau kelakuan kotor. Karena pakaian itu perbuatan.
Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Namun perbuatan yang tak suci itu tidak kita temukan secara terperinci pada Sakaria pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat 10. Di ayat-ayat ini dari ayat 1 sampai ayat 10, pakaian kotor atau perbuatan kotor dari imam besar kita tidak temukan secara terperinci. Tapi tentu saja walaupun itu dalam sebuah penglihatan, tentu saja memang imam besar Yosua sedang mengenakan pakaian kotor. Saya menyelidikinya, mencari ke sana kemari, apa ini pakaian kotor dari imam besar Yosua? Saya bergumul kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan memberi jawaban malam ini, sore ini. Puji Tuhan. Kita lihatlah dalam Hagai. Pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Ya. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, Ya. dalam bulan yang ke-6, Ya. pada hari pertama bulan itu, Ya. datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai Ya. kepada Zerubabel bin Sealtiel, Ya. Zerubabel bin Sealtiel yang membangun kembali bait suci yang runtuh di Yerusalem. Terus Bupati Yehuda, dia itu seorang pemerintah. Bupati pemerintah. Terus dan kepada Yosua bin Nah, Yozadak, Yosua bin Yosadak, anaknya Pak Yosadak. Terus imam besar. dia imam besar. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian Bunyinya, ya, beginilah firman Tuhan semesta alam. iya, terus Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. bangsa itu berkata, belum tiba waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Terus Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. lalu mendengar perkataan dari umat Israel, segera saja firman Tuhan menjawab lewat perantaraan Nabi Hagai ayat 4. Bunyinya, Ya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu? sudah tiba waktunya. Sementara untuk rumahmu, engkau sudah tiba waktunya untuk mendiami rumahmu itu. Terus Yang dipapani dengan baik, yang dipapani dengan baik. sedang rumah ini tetap menjadi Sedang rumah reruntuhan. Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya baca-baca. Di mana letak kesalahan? Di mana pakaian kotor dari imam besar Yosua ini Tuhan? Nah, saya baca, saya selidiki pelan-pelan, perlahan-perlahan dalam Hagai 1 ayat 4 ini. Ternyata saudara, di sini kita melihat bahwa bangsa Israel membangun untuk mendiami rumah-rumah yang dipapani dengan baik. Tetapi sangat disayangkan, rumah Tuhan itu dibiarkan dalam reruntuhan. Mereka membangun rumah mereka sendiri-sendiri. Lalu mendiami rumah-rumah yang dipapani itu dengan baik. Sedang rumah Tuhan dibiarkan dalam reruntuhan. Dibiarkan dalam reruntuhan. Sama artinya, bagi kita sekarang, sama artinya, lebih mengutamakan yang jasmani daripada yang rohani. Dapat dipahami saudaraku? Sama artinya bagi kita sekarang, itu nubuatannya untuk kita sekarang adalah lebih mengutamakan yang jasmani daripada yang rohani. Puji Tuhan. Perhatikan itu, masih banyak saya lihat di antara sidang jemaat lebih mengutamakan yang jasmani daripada yang rohani. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saya ini bukan mata duitan. Tetapi kalau saudara mengambil 1/10 untuk keperluan jasmani, saudara inilah yang disebut, ini contoh kecil saja, mengambil apa yang menjadi miliknya Tuhan, misalnya 1/10, lalu dipergunakan untuk yang jasmani, kan itu lebih mengutamakan yang jasmani daripada yang rohani. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Ini contoh kecil, masih banyak perkara-perkara yang lain. Karena kesibukan tinggalkan ibadah, itu kan lebih utama yang jasmani dan rohani. Dapat dipahami saudaraku? Jadi lebih memperhatikan dagingnya, tubuhnya, daripada tubuh yang rohani, manusia batinia.
Itulah rumah Tuhan. Lebih mengutamakan mendiami tubuh jasmani daripada mendiami rumah Tuhan, tubuh rohani. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian saudara, seorang hamba Tuhan atau seorang imam atau pelayan Tuhan, teramat lebih seorang pemimpin sidang jemaat, tidak boleh membiarkan sidang jemaat dengan kerohanian yang demikian. Tapi faktanya, kejadian itu adalah jelas-jelas pada masa imam besar Yosua menjadi imam besar bagi umat Israel. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan memberikan seorang imam besar dan imam-imam kepada bangsa itu tentu saja untuk melayani umat Israel serta memperhatikan kondisi rohani mereka. Amin, saudaraku. Itu sudah pasti. Haleluya. Kolose pasal 2 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Carilah perkara yang di atas. Ya. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, Ya. dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu Ya, suatu pemberitahuan kepada kita, seluruh tubuh ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan. Puji ilahinya. Tuhan. Singkatnya, pertumbuhan rohani dari sidang jemaat jelas ditunjang dan diikat menjadi satu atau menjadi sempurna. Jelas oleh urat-urat dan sendi-sendi. Pertumbuhan rohani yang dialami oleh sidang jemaat itu ditunjang oleh urat-urat dan sendi-sendi. Amin, saudaraku. Urat-urat dan sendi-sendi jelas itu menunjuk hamba-hamba Tuhan dalam pelayanannya kepada Tuhan. Haleluya. Bayangkan saja, kalau satu urat saraf saja putus, maka satu anggota tubuh akan lemah, tidak berdaya. Kalau urat saraf putus, maka itu yang disebut stroke. Kalau stroke, maka tangan tidak bisa berdaya. Apa yang bisa dikerjakan oleh tangan? Jadi urat-urat dan sendi-sendi itu menunjuk kepada hamba Tuhan dalam pelayanannya. Supaya sidang jemaat mendapatkan pertumbuhan rohani yang sempurna, menjadi satu itu sempurna. Itu tidak bisa dipungkiri. Dapat dipahami, saudaraku? Tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau misalnya ada orang mengaku masuk surga tanpa ibadah, tanpa pelayanan, itu perkataan yang keliru. Mau tidak mau harus beribadah. Tekun dalam 3 macam ibadah pokok untuk menikmati pelayanan imam besar. Sehingga dari situ kita memperoleh pertumbuhan rohani yang sehat. Sampai sempurna. Sampai Yesus Kristus sebagai kepala atas tubuhnya. Tidak ada lagi kepala atas tubuh kita ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Terlepas dari kejahatan dan kenajisan. Pendeknya, sidang jemaat atau umat Tuhan memerlukan pelayanan yang baik dan suci dari seorang hamba Tuhan. Bahkan sampai pada hari ini, kita masih memerlukan kehadiran imam besar agung dalam pelayanannya, dalam setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan di hari-hari ini. Puji Tuhan. Amin. Ibrani pasal 5. Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima ayat 7 sampai dengan ayat 8. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus sebagai imam besar. Ya. Dalam hidupnya sebagai manusia. Dalam hidupnya sebagai manusia. Ia telah mempersembahkan Ia doa dan telah permohonan. mempersembahkan doa. Dia menaikkan doa-doa permohonan terus. Dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Ya, Yang terus. sanggup menyelamatkannya dari maut. Ya. Dan karena kesalehannya. Karena kesalahannya terus. Ia telah didengarkan. Ya, terus. Dan sekalipun ia adalah anak. Ya. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Puji Tuhan. Haleluya. Kehadiran imam besar agung dalam setiap ibadah-ibadah kita adalah bertujuan sesuai dengan apa yang sudah dibaca tadi. 1, untuk melayani umat Tuhan. 2, berdoa untuk umat Tuhan.
3, memperdamaikan dosa umat Tuhan. Itu kehadiran imam besar di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini. Amin, saudaraku. 1, melayani umat Tuhan. 2, berdoa untuk umat Tuhan. 3, memperdamaikan dosa dari umat Tuhan itu sendiri. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Ibrani pasal 4. Ayat 14 sampai 16. Ibrani pasal 4. Ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus sebagai imam besar. Ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung Ya. yang telah melintasi semua langit, Melintasi semua langit terus. yaitu Yesus anak Allah. Melintasi semua langit. Melintasi semua kemah. Terus. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Terus. Sebab imam besar yang kita punya Ya. bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Terus. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, Ya. hanya tidak berbuat dosa. Ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, Terus. supaya kita menerima rahmat dan menemukan Ya. kasih karunia untuk mendapat Puji pertolongan pada Tuhan. waktunya. Ya. Lewat pelayanan daripada imam besar ini sampai pada akhirnya, lewat ibadah-ibadah yang kita usahakan ini, dan lewat pelayanan daripada imam besar di tengah ibadah tersebut, kita boleh menerima rahmat Tuhan. Amin, saudaraku. Dan sampai menemukan kasih karunia. Lewat ibadah dan lewat pelayanan imam besar di tengah ibadah tersebut, kita boleh menerima rahmat Tuhan. Kemudian lewat ibadah dan pelayanan imam besar, kita menemukan kasih karunia Tuhan. Biarlah kiranya hati kita ini diperkuat oleh kasih karunia. Jangan hati kita ini diperkuat oleh perkara-perkara lahiriah. Jangan hati kita ini diperkuat oleh harta kekayaan, uang, kedudukan, jabatan. Tapi biarlah hati kita diperkuat oleh kasih karunia. Dengan menikmati pelayanan ibadah besar dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah-ibadah yang dipercayakan oleh Tuhan. Jadi ibadah ini adalah sarana bagi kita untuk menikmati pelayanan ibadah besar sampai menemukan rahmat, sampai menemukan kasih karunia. Kasih karunia itu kan sama dengan kemurahan. Kemurahan itu sama dengan tidak layak, namun akhirnya dilayakkan. Puji Tuhan. Saya ini hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Sebetulnya saya ini adalah orang yang begitu jahat dan bodoh di hadapan Tuhan. Tapi oleh karena rahmat, oleh karena kasih karunia, saya dilayakkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Demikian juga di dalam hal pemberitaan Injil di petang malam ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dan kalau kita juga bisa dihimpunkan di tengah ibadah sore ini, untuk menikmati pembukaan firman, untuk membawa korban dan persembahan, dan kita persembahkan di atas mezbah, serta menikmati kasih dan kemurahan lewat pembukaan firman, jelas karena rahmat dan kasih karunia Tuhan. Diberi umur panjang karena kemurahan Tuhan. Diberi kesehatan untuk melaksanakan segala sesuatu yang bisa kita kerjakan karena kemurahan Tuhan. Semata-mata bukan kebetulan dan bukan karena kekuatan kita. Puji Tuhan. Jadi intinya saudara, kita sangat memerlukan pelayanan imam besar dan imam-imam. Jadi Tuhan memberikan imam besar dan imam-imam untuk melayani umat Israel di hadapan Tuhan. Tetapi tidak boleh membiarkan bangsa Israel, umat Tuhan itu lebih mengutamakan perkara yang jasmani daripada yang rohani. Seorang imam, apalagi pemimpin sidang jemaat, tidak boleh membiarkan sidang jemaatnya lebih mengutamakan yang jasmani daripada yang rohani. Seorang imam harus memperhatikan sidang jemaat dengan kondisi rohani yang semacam itu.
Tuhan proteksi kita bukan untuk membatasi kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan proteksi kita supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran, kesucian, sampai sempurna di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan proteksi kita bukan semata-mata karena Tuhan kejam, tidak. Banyak orang salah mengerti soal sengsara salib. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Saya seringkali sederhana, kalau datang ke pastori dengan urusan-urusan apa saja, saya melihat sidang jemaat naik motor tidak pakai helm, saya proteksi, pakai helm. Bila perlu pakai jaket. Selalu saya proteksi. Bukan berarti saya ini jahat. Bukan berarti saya jahat, karena saya mau memperhatikan dia. Paham, saudaraku? Kalau ada yang kikir, jangan kikir. Bukan karena saya kejam. Karena orang kikir tidak masuk surga. Ada ayatnya. Kalau mencuri, saya tetap bilang, jangan mencuri. Karena orang mencuri tidak masuk surga. Ada ayatnya. Jangan berdusta. Karena orang berdusta tidak masuk surga. Ada ayatnya. Jadi bukan tanpa alasan saya mengadakan suatu proteksi. Dapat dipahami, saudaraku. Kiranya dapat dipahami. Puji Tuhan. Nah, saudara tulis saja. Dampak negatif. Lebih mengutamakan yang jasmani daripada yang rohani. Kita kembali memeriksa Hagai pasal 1. Ayat 5 sampai dengan ayat 6 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Ya, ayat 4. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ayat 5. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Akibatnya. Baca terus. Perhatikanlah keadaanmu. Inilah keadaannya nanti akibat mengutamakan yang jasmani daripada yang rohani. Ayat 6. Kamu menabur banyak. Menabur banyak. Terus? Tetapi membawa pulang hasil sedikit. Tapi hasilnya sedikit. Ingat loh itu, saudara. Ini firman loh, saudara. Saya bukan sedang mengancam. Tapi supaya kita mengerti. Tuhan sedang proteksi kita supaya jangan mengalami banyak rugi. Terus? Kamu makan. Kamu makan. Tetapi tidak sampai kenyang. Tidak kenyang-kenyang. Terus? Kamu minum. Iya. Tetapi tidak sampai puas. Tidak puas. Kalau makan tidak kenyang, banyak ruginya loh, saudara. Kalau minum juga tidak sampai puas, banyak ruginya loh, saudaraku. Bisa menimbulkan kejahatan dan kenajisan. Terus? Kamu berpakaian. Kamu berpakaian. Tetapi badanmu tidak sampai panas. Tapi tidak sampai panas. Tidak merasakan kehangatan kasih Allah yang sempurna. Puji Tuhan. Tidak mengalami kehangatan. Ya, sama saja dengan orang yang tidak berpakaian. Telanjang. Kasih yang sempurna tidak menutupi ketelanjangannya. Terus? Dan orang yang bekerja untuk upah. Bekerja untuk upah. Ia Terus? bekerja untuk upah yang ditaruh Kemudian, dalam pundi-pundi yang berlobang. Ia bekerja untuk upah. Tapi upahnya itu ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Bayangkan loh itu. Inilah perkara-perkara yang akan terjadi. Akibat lebih mengutamakan yang jasmani daripada yang rohani. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Saya secara pribadi tidak ingin melihat sidang jemaat dirugikan oleh karena suatu pengertian yang bodoh. Tapi biarlah kita memperoleh pengertian yang benar, yang suci, yang mulia dari surga. Sehingga pengertian ini membuat kita mengalami suatu kebahagiaan. Dan oleh pengertian ini juga kita dapat menyenangkan hati Tuhan di tengah-tengah ibadah. Ibadah yang Tuhan percayakan. Kalau kita beribadah tanpa pengertian, tidak bisa kita menyenangkan hati Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Puji Tuhan.
Jadi artinya, kesimpulannya tadi, akibat mengutamakan yang jasmani daripada yang rohani, tadi menabur banyak tetapi membawa hasil sedikit. Menabur banyak tetapi membawa hasil sedikit. Bekerja sama dengan bekerja banyak tapi hasilnya sedikit. Kemudian makan tapi tidak sampai kenyang. Makan tapi tidak sampai kenyang. Ini sama dengan roh rakus. Sama seperti bangsa Israel dalam perjalanannya di padang gurun. Akhirnya ingat mentimun, ingat semangka, ingat bawang pre, ingat bawang merah, bahkan daging yang ada di Mesir. Kalau makan tidak kenyang, makan tidak puas, atau makan tidak kenyang, pasti ingat masa lalu. Ingat dosa masa lalu. Dosa-dosa di Mesir. Sebab itu, seharusnya yang benar adalah kita harus dikenyangkan oleh pembukaan firman sebagai makanan rohani, supaya lupa yang di belakang. Kemudian, minum tapi tidak sampai puas. Ini juga berakibat fatal, sama seperti perempuan Samaria. Ketika berbicara dengan Yesus, dia sudah hidup dengan 5 laki-laki, ditambah 1 laki-laki. Puji Tuhan. Mengapa demikian? Karena tidak mengalami kepuasan. Untung Yesus memberi kepuasan kepada dia. Akhirnya dia meninggalkan tempayan yang lama, menjadi suatu kesaksian yang besar bagi orang Samaria. Puji Tuhan. Kemudian berpakaian tapi badan tidak sampai panas. Badan tidak sampai panas. Berarti tidak mengalami kehangatan kasih dari Allah. Sebenarnya manfaat dari kasih Allah itu, 1, menutupi ketelanjangan, 2, mengampuni banyak dosa. Puji Tuhan. Kalau tidak mengalami kehangatan kasih, orang seperti ini tidak akan pernah mengampuni orang yang bersalah. Kenapa Tuhan bisa mengampuni kita? Karena begitu besarnya, begitu hangatnya kasih itu. Sehingga ia rela menutupi dosa kita di atas kayu salib. Demikian juga di dalam hal melayani Tuhan. Harus dengan api yang dipanaskan oleh Roh Kudus. Sehingga kita boleh berkobar-kobar melayani Tuhan dan melayani sidang jemaat. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Kemudian, upah pekerjaan ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Menerima banyak, tapi keluar banyak. Jadi kesimpulannya, semuanya menjadi satu kesia-siaan. Kalau menerima banyak, tapi keluarnya banyak, kan sia-sia semua. Tidak ada artinya. Tapi beda di dalam Tuhan, saudara. Beda dengan di dalam Tuhan. Kalau kita mengutamakan yang rohani, lebih dari yang jasmani, lihat. Ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang laki-laki, belum dihitung para istri dan perempuan, anak-anak. Yesus cukup memberi mereka dengan 5 roti dan 2 ikan. Bahkan masih sisa 12 bakul. Itu yang rohani. Lebih mengutamakan yang rohani daripada yang jasmani. Sisa 12 bakul. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Tapi kalau lebih mengutamakan yang jasmani daripada yang rohani, semuanya sia-sia. Berkat-berkat yang ada tidak dapat dinikmati. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo mari kita belajar dari apa yang sudah kita terima malam ini. Puji Tuhan. Kalau kita lewat pembukaan firman kita diproteksi, berarti Imam Besar Agung sedang hadir untuk membela dan memelihara hidup kita. Tetapi kalau dalam pemberitaan firman, kehidupan kita tidak diproteksi dari dosa kejahatan, tidak diproteksi dari dosa dan tipu daya kenajisan dan kecemaran-kecemaran yang lain, berarti imam besar tidak hadir di tengah-tengah ibadah itu. Haleluya. Tuhan. Bijaksanalah, dewasalah.
Ingatlah itu. Puji Tuhan. Kemudian ayat 9 sampai ayat 11. Kamu mengharapkan banyak, Ya, tetapi hasilnya sedikit. iya, Dan ketika kamu membawanya ke rumah, iya, aku menghembuskannya. iya, terus, Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. ya, Oleh karena rumahku yang telah tetap menjadi reruntuhan, iya, terus. sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Puji Tuhan. Bayangkan saudaraku, sampai pada akhirnya kembali diulangi. Kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Berarti tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan hasil yang sedikit itu pun ketika kamu membawanya ke rumah, Tuhan menghembuskannya. Dihembuskan lagi. Ditiupkan kembali. Sampai kehilangan berkat yang harus dibawa pulang ke rumah. Akhirnya tidak bisa menikmati apa-apa. Lihat orang luaran di dunia sana. Hasil bisnisnya banyak diperoleh. Tapi lihat hasil yang banyak itu. Ditaruh bagaikan ditaruh disimpan dalam pundi-pundi yang berlubang. Tidak terpelihara dengan baik. Kalau kita mengutamakan yang rohani daripada yang jasmani, sekalipun berkat itu sedikit, yang sedikit ini bisa sampai sisa loh saudara. Itu saya sudah alami dan kita alami bersama-sama di TK. Semua anak-anak yang datang dari Sumatera atau dari mana saja, semuanya ditempatkan gereja kita di perumahan Taman Krakatau Cilegon. Ada yang gaji kecil, ada yang gaji besar, ada yang gaji menengah. Tetapi pada dasarnya hanya mengumpulkan uang 50.000 aja seorang untuk biaya makan. 200.000 kalau saya tidak salah, ada yang 200.000, ada yang 150. Itu 1 bulan. Ditambah 50 karena ada cicilan sedikit, kita cicil rumah. Tapi tidak kekurangan. Tidak kekurangan. Di Tuhan. Tuhan selalu sediakan beras, berkat-berkat dari surga, saudara. Puji Tuhan. Nah, mengapa bisa terjadi? Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, tidak memperhatikan hidup rohaninya, dibiarkan puing-puing dosa itu menutupi rohaninya. Karena sibuk masing-masing umat Israel, sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Sibuk dengan perkara lahiriah yang terkait dengan dagingnya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah. Kemudian ayat 10 sampai 11. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Lebih parah lagi. Itulah sebabnya, titik 2 strip pertama, langit menahan embunnya. Kalau langit menahan embunnya, berarti tanah gersang semakin gersang. Tandus, tidak akan menghasilkan apa-apa. Strip yang kedua, bumi menahan hasilnya. Bumi menahan hasilnya. Ini sama dengan orang yang tidak mau bertobat, tidak mau berbalik. Ini gambarannya loh ya. Sama seperti orang yang tidak mau bertobat, tidak mau berbalik kepada Tuhan. Bertahan membelakangi Tuhan. Akhirnya begini loh keadaan bumi. Kita ini sekarang ada di atas muka bumi ini. Bertahan. Jangan sampai kita bertahan membelakangi Tuhan. Bukankah kita sudah diberkati, dipelihara oleh Tuhan? Tuhan sudah beri kesempatan berkarya. Tuhan beri keselamatan. Jiwa kita masing-masing dipelihara terus. Jangan bertahan membelakangi Tuhan. Puji Tuhan, ayat 11.
Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, Ya, ke terus? atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke Ya. atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil Sampai usaha. pada akhirnya juga Tuhan akan memanggil kekeringan itu dan menimpa antara lain, menimpa atas negeri, menimpa atas gunung-gunung. Apa tandanya gunung-gunung mengalami kekeringan? Tidak ada pembukaan firman di tengah-tengah ibadah tersebut sebagai gunung-gunung Tuhan. Tidak ada hadirat dalam pengurapan yang penuh. Tidak ada dalam naungan Tuhan. Kasih yang sempurna. Kemudian menimpa atas gandum. Kemudian strip yang ketiga, menimpa atas gandum, menimpa atas anggur, dan menimpa atas minyak. Berarti gandum itu menuju kepada firman Allah. Tanpa pembukaan itu sama dengan kering-kering. Kemudian anggur itu menuju kepada kasih Allah. Sama dengan kering-kering. Kemudian minyak itu menuju kepada urapan. Sama dengan kering-kering. Puji Tuhan. Seharusnya kalau kita berada di tempat pengirikan gandum, pasti di situ kita menikmati pembukaan firman. Tapi Tuhan sendiri sudah berkata, aku mengirimkan kekeringan atas gandum juga. Walaupun ada di tempat pengirikan. Walaupun ada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Kemudian, kalau ada di tempat pemerasan, pasti di situ ada pemerasan air anggur untuk menikmati buah anggur yang manis kasih Allah. Kalau ada di tempat pemerasan, di situ juga ada pemerasan pohon zaitun, tumbuh untuk menghasilkan minyaknya. Yesus ada di Taman Getsemane, mengalami pemerasan air anggur, dan bagaikan pohon zaitun tumbuh. Tetapi di situ pun dikirimkan kekeringan, bukan atas gandum saja, tetapi atas anggur dan minyak. Tidak mengerti di dalam hal berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Kalau ada pemerasan air anggur, pasti mengerti berkorban. Berkorban untuk kasih yang sempurna. Kalau ada pemerasan minyak, pasti mengerti berapi-api di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tapi kalau kekeringan, tidak lagi mengerti korban, tidak mengerti lagi api, dan tidak mengalami api Roh Kudus. Dan ini adalah suatu kejadian yang sangat merugikan sekali kalau itu dialami oleh anak-anak Tuhan dalam sebuah penggembalaan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kemudian, ke atas segala yang dihasilkan tanah. Ke atas segala yang dihasilkan tanah. Kemudian strip berikutnya ke atas manusia. Kemudian ke atas hewan. Dan ke atas segala hasil usaha. Saya berdoa jangan sampai ada kekeringan menimpa kehidupan kita sebagai manusia. Jangan sampai menimpa hewan yang kita miliki. Jangan juga menimpa atas segala hasil usaha. Saya berdoa supaya hasil usaha dari sidang jemaat, apapun yang saudara kerjakan, diberkati Tuhan. Itu doa saya sebagai imam, pemimpin sidang jemaat. Puji Tuhan. Haleluya. Supaya terbukti, Tuhan kita itu heran dahsyat luar biasa. Puji Tuhan. Kemudian, keadaan semacam ini cukup mengerikan sekali, sebab Tuhan mengurus keringkan segala sesuatunya. Kita kembali memperhatikan Zakaria pasal 3. Zakaria pasal yang ketiga. Zakaria pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ya.
Kemudian ia memperlihatkan kepadaku Ya. imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, Ya. sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Terus ayat 2. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Ya. Tuhan kiranya menghardik engkau, hai Ya. iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Puji Tuhan. Di sini kita melihat iblis turut bersaksi dan berdiri di sebelah kanan imam besar Yosua untuk mendakwa imam besar Yosua sendiri. Tetapi di sisi lain, malaikat Tuhan berkata kepada iblis, Tuhan kiranya menghardik engkau, iblis. Puji Tuhan. Di sisi lain, malaikat Tuhan berkata kepada iblis, Tuhan kiranya menghardik engkau, iblis. Puji Tuhan. Artinya, Tuhan membela imam besar Yosua dalam kekurangan yang kecil itu. Karena kekurangan imam besar Yosua bukan kekurangan secara langsung, tetapi kekurangan yang ditimbulkan oleh karena keadaan kondisi rohani daripada umat Israel pada saat itu. Maka, jadi kalau malaikat Tuhan berkata kepada iblis, Tuhan kiranya menghardik engkau iblis, artinya Tuhan tetap membela imam besar Yosua. Kita bersyukur kalau Tuhan membela imam besar Yosua. Berarti Tuhan mempercayakan di tengah-tengah ibadah ini imam besar agung. Mempercayakan imam-imam untuk mendapatkan pelayanan dari Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan membela penggembalaan ini. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau Tuhan membela imam besar Yosua, berarti Tuhan masih membela penggembalaan ini. Tuhan masih mempercayakan dirinya sebagai imam besar agung di tengah ibadah pelayanan ini. Puji Tuhan. Haleluya. Mengapa? Nah, pertanyaan mengapa Tuhan harus membela imam besar Yosua dalam kesalahan kecil itu? Jawabnya, karena Tuhan yang memilih Yerusalem. Karena Tuhan yang memilih Yerusalem. Saya jadi teringat, sampai hari ini kalau saya tidak salah, Israel tidak ada satupun yang kena dengan virus corona dengan orang Israel. Betulkah berita ini? Yang mengatakan betul, coba angkat tangan. Ada yang kena corona, virus corona, orang Israel ada? Yang mengatakan tidak kena? Ada? Ada. Tuhan yang memilih Yerusalem. Maka nyata pembelaan Tuhan. Coba ulangi ayat 2. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Ya. Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Ya. Tuhan yang memilih Yerusalem. Tuhan yang memilih Yerusalem. Tuhan yang memilih saudara. Amin. Tuhan yang memilihmu. Tuhan memilih saudara. Amin. Tuhan memilih saudara. Amin. Tuhan memilih saudara. Amin. Tuhan memilihmu. Amin. Tuhan memilihku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Tuhan yang memilih Yerusalem. Sebab itu biar kita ada di Yerusalem, pusat kerajaan damai sejahtera. Amin, saudaraku. Biar kehidupan kita menjadi pusat kerajaan damai sejahtera. Puji Tuhan. Roma 8 ayat 33 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Iya. Keyakinan iman. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Terus Allah yang membenarkan mereka. Allah yang membenarkan mereka. Terus Siapakah yang akan menghukum mereka? siapa yang menghukum umat pilihan? Pilihan Tuhan. Terus Kristus Yesus yang telah mati, mati. bahkan lebih lagi, Iya. yang telah bangkit, Telah bangkit. yang juga duduk di sebelah Sebagai kanan imam Allah, besar. Duduk sebelah kanan Allah Bapa. yang Terus malah menjadi pembela bagi tampil kita. menjadi pembela. Puji Tuhan. Saudara perhatikan saja. Dalam Roma pasal 33 sampai dengan 34, saudaraku, ada 2 dari 3 pertanyaan. Pertanyaan yang dijawab dengan jawaban yang pasti. Sebetulnya ada 3 pertanyaan, tetapi kita cukup memperhatikan ayat
33 dan 33, maka saya katakan ada 2 dari 3 pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dengan jawaban yang pasti. 1, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Jawabnya, Allah yang membenarkan mereka. Pertanyaan yang kedua, siapakah yang akan menghukum mereka? Dalam kurung pilihan Allah. Jawabnya, Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi pembela bagi kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan yang memilih Yerusalem. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, pekerjaan dari orang-orang pilihan menurut 1 Petrus 2 ayat 9 untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Pendeknya, memberitakan salib. Dengan lain kata, menjadi korban pendamaian. Jadi untuk memperdamaikan dosa orang, rela menjadi korban. Jadi wajar saja Tuhan membela umat pilihannya. Amin, saudaraku. Tuhan yang memilih Yerusalem. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian dalam pembelaan Tuhan kepada Imam Besar Yosua, nyata lewat malaikat Tuhan berkata, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Jadi pembelaan Tuhan kepada Imam Besar itu nyata dari ungkapan hardikan daripada malaikat Tuhan, Mikael, kepada iblis itu, yang berkata, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Nyata pembelaan Tuhan. Haleluya. Yudas 1. Yudas 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan Ya. bertengkar dengan iblis Ya, bertengkar mengenai mayat Musa. dengan iblis mengenai mayat Musa, terus Tidak berani menghakimi iblis itu Ya. dengan kata-kata hujatan. Mikael tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujat. Tetapi berkata, ya, kiranya Tuhan Ya. menghardik engkau. puji Tuhan. Jadi Mikael itu tidak berani menghardik iblis dengan kata-kata hujatan. Tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Tuhan menghardik engkau. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, di sini pun kita melihat bahwa iblis masih juga mengejar-ngejar mayat Musa. Sebab iblis tidak suka mayat Musa dibangkitkan. Jadi sama saja Yudas 1 ayat 9 ini, Yudas ayat 9, sama saja dengan cerita Sakaria pasal 3 ayat 1. Iblis tidak mau melihat Imam Besar Yosua dalam keadaan suasana kebangkitan. Hidup baru. Melainkan Tuhan mau melihat seorang imam besar, seorang imam dalam keadaan hidup yang lama. Dengan tabiat yang kotor. Lihatlah. Iblis terus mengejar-mengejar mayatnya Musa. Mengapa? Karena iblis tidak rela bahwa mayat Musa dibangkitkan. Sebab itu, supaya rencana Allah tergenapi, Mikael menghardik dan berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Kalau Mikael berkata, Tuhan menghardik engkau, berarti Tuhan yang mengusir setan lewat mulut hardikan daripada Mikael. Tuhan tetap bela Imam Besar Yosua supaya tetap dalam suasana kebangkitan. Apa jadinya kehidupan kita tanpa menikmati pelayanan Imam Besar?
binasa kita semua. Kita tidak mengalami pendamaian terhadap dosa. Maka persislah seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau kita hidup hanya satu kali tanpa kebangkitan, ayo mari kita makan dan minum. Karena besok harus mati. Lakukan dosa saja. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih membela Yerusalem. Tuhan yang memilih Yerusalem. Maka Tuhan akan menyatakan pembelaannya kepada kita semua. Puji Tuhan. Jadi saudara, dari pelajaran ini pun kita dapat petik bahwa bukan berarti kita tidak mengalami ujian. Dan setan akan terus mengejar dan mendakwa. Bahkan Tuhan juga izinkan kita mengalami ujian. Tapi ingatlah, kuasa setan tidak akan melebihi kuasa Tuhan. Dan kalaupun kita diizinkan untuk mengalami ujian, tidak dibiarkan sampai jatuh. Percayalah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Setelah itu jangan berhenti berjuang. Jangan tinggalkan Yerusalem. Tuhan yang memilih Yerusalem. Jadi Tuhan sendiri yang mengusir setan melalui mulut Mikael tersebut. Puji Tuhan, atau Mikael, malaikat Mikael tersebut. Hasil dari pembelaan Tuhan kepada Imam Besar Yosua. Hasil pembelaan Tuhan kepada Imam Besar Yosua. Kita kembali memeriksa Sakaria pasal 3. Ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat, baca. Demikian firman Tuhan. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor Ya, waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, ya, terus, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. terus, Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. ya, Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. puji Tuhan. Tuhan yang mengganti pakaian yang kotor dari tubuh Imam Besar Yosua dengan pakaian pesta. Pakaian kotor diganti dengan pakaian pesta, atau disebut juga pakaian yang baru. Jelas ini menunjuk tentang kebangkitan. Amin, saudaraku. Jelas ini berbicara tentang kebangkitan. Berarti pakaian itu telah disucikan lewat baptisan air. Puji Tuhan. Jadi kalau pakaian kotor diganti dengan pakaian pesta atau pakaian baru, itu berbicara tentang kebangkitan, saudaraku. Itu suasana kebangkitan. Jangan kita melayani dengan keadaan yang lama. Itu bukan suasana kebangkitan, itu suasana yang lama. Amin, saudaraku. Berarti pakaian itu telah disucikan lewat baptisan air. Telah disucikan lewat baptisan air. Pakaian lama yang kotor diganti dengan pakaian yang baru. Itu berbicara tentang kebangkitan. Berarti dengan kata lain telah disucikan oleh baptisan air. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Roma pasal 6. Atau Efesus dulu. Efesus. Efesus pasal yang keempat ayat 5. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Puji Tuhan. Satu Tuhan. Satu Tuhan. Satu iman. Satu iman. Satu baptisan. Satu baptisan. Kita jangan membuat baptisan itu berbeda-beda, saudara. Amin, saudaraku. Harus sesuai dengan ketentuan firman Tuhan. Sebab baptisan ini menyangkut perasaan, menyangkut kesatuan tubuh, dan menyangkut perasaan manusia, hati manusia. Jadi baptisan itu tidak boleh berbeda-beda, harus sesuai dengan ketentuan firman. Satu baptisan. Karena menyangkut perasaan manusia, menyangkut kesatuan. Puji Tuhan, kalau perasaan berbeda-beda, maka tidak mungkin
terwujud kesatuan tubuh anggota tubuh yang berbeda-beda yang banyak itu. Jadi baptisan itu harus satu, tidak boleh berbeda-beda, harus sesuai dengan ketentuan firman karena menyangkut perasaan kesatuan tubuh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah tahu tentang ketentuan firman, baptisan sesuai ketentuan firman, saudaraku. Apa yang dikerjakan Yesus, itu yang kita kerjakan. Itu saja, sudah titik. Jangan berbeda-beda, karena menyangkut hati nurani loh, saudara. Puji Tuhan. Roma pasal 6 ayat 1-6. Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Ya, Mati dan bangkit dengan Kristus. ya, Jika demikian, Ya. apakah yang hendak kita katakan? ya. Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Bolehkah kita bertekun dalam dosa terus? Supaya semakin bertambah kasih karunia Sesuatu itu? yang tidak mungkin. Terus, Sekali-kali tidak. ya, Bukankah kita telah mati bagi dosa? mati bagi dosa, Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? ya, hidup dalam dosa. Terus, Atau tidak tahukah kamu ya, ini lebih dalam lagi soal mati baptisan. Terus, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam telah kematiannya? dibaptis dalam kematiannya. Jadi baptisan Kristus adalah baptisan dalam kematiannya. Kalau kita sudah satu dengan kematiannya, terus Dengan demikian kita telah dikuburkan Nah, bersama-sama dengan Dia. maka dosa yang lama dikubur dalam-dalam. Amin. Itu baptisan kematian. Dosa dikubur dalam-dalam. Tidak ada orang mati tidak dikubur. Tidak ada orang bau-bauan. Dosa yang lama dikubur dalam baptisan kematian. Terus, Oleh baptisan dalam kematian, terus, supaya sama seperti Kristus supaya juga satu dengan Dia. Terus, telah dibangkitkan dalam dari orang mati kebangkitannya. Terus, oleh kemuliaan hidup Bapa. dalam hidup yang baru. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Biarlah kiranya kita ditanam dalam kematiannya. Satu dalam tanaman kematiannya. Juga satu dalam tanaman kebangkitannya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lebih jauh 1 Petrus 3. Boleh baca lagi ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, Kalau kita satu dengan kematian Kristus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. maka otomatis satu dengan kebangkitannya. Terus, Karena kita tahu ya, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, terus, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, terus. agar jangan kita menghambakan diri Ya. lagi kepada dosa. Puji Tuhan. Jadi hidup baru tidak lagi menghambakan dosa, menghambakan diri kepada dosa, tidak lagi berpakaian kotor. Hidup baru tidak lagi menghambakan diri kepada dosa, tidak lagi berpakaian kotor. Jadi kalau kita sudah betul-betul satu dalam kematian dan kebangkitannya, iblis sekalipun iblis berusaha untuk mengejar kita sampai jatuh dalam dosa, itu tidak mungkin lagi. Kalau betul-betul kita satu dalam kematian dan kebangkitannya. Kalau imam besar saja dikejar setan, apalagi umat Tuhan. Sebab itu kita harus berusaha berjuang untuk satu dalam kematian Kristus dan satu dalam kebangkitan Kristus. Biar kita satu ditanam dalam kematiannya dan satu ditanam dalam kebangkitannya. Supaya hidup dalam hidup yang baru, tidak lagi menghambakan diri kepada dosa, dan setan tidak lagi berkuasa untuk mengungkit-ungkit dosa dalam kehidupan kita masing-masing. Ingat itu, kalau imam besar saja dikejar, apalagi umat Tuhan. Tapi Tuhan Yesus Kristus yang telah memilih Yerusalem, Dia tampil pembela bagi kita semua. Asal betul-betul kita satu tertanam dalam kematiannya, satu tertanam dalam kebangkitannya. Tuhan bela kita semua. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan, Ya, menderita dengan sabar, ya, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. ya, Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, ya. di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Hanya sedikit yang diselamatkan oleh air bah. Nuh bersama istri, 3 anak dan masing-masing istrinya. Berarti 8 orang. Seluruhnya berjumlah 8 orang. Bukan? Amin. Terus?
juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya. Kiasannya, kiasan dari air bah itu untuk masa sekarang adalah Yaitu baptisan. baptisan. Terus Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, bukan lagi kenajisan secara jasmania, terus melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah iya, oleh kebangkitan Yesus Kristus. iya. Jadi yang dibersihkan sekarang adalah hati nurani manusia batin. Itu sebabnya baptisan itu tidak boleh berbeda-beda. Harus satu sesuai ketentuan firman. Karena menyangkut kesatuan, menyangkut perasaan hati ini. Jadi baptisan Kristus itu, baptisan air itu adalah untuk menyucikan manusia batinnya, hati kita masing-masing. Sehingga pada saat itulah di sini dikatakan bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hati kita sudah disucikan dari kejahatan, baik dari kenajisan. Puji Tuhan. Biarlah kita betul-betul tertanam dalam kematian Yesus, supaya tertanam dalam kebangkitannya. Hidup dalam hidup yang baru, berarti hati nurani kita sudah dibersihkan. Jadi baptisan itu bukan semata-mata hanya menyucikan bagian tubuh yang najis, tapi lebih daripada itu. Hati nurani kita ini harus dimohonkan kepada Tuhan, supaya layak memohonkan segala perkara kepada Tuhan. Bagaimana mungkin hati yang jahat mampu menaikkan permohonannya kepada Tuhan? Terlalu banyak permohonan kita di atas muka bumi ini, saudara. Permohonan sang istri kepada suaminya, sebaliknya permohonan suami kepada istrinya. Banyak permohonan anak, permohonan orang tua tentang anaknya, permohonan pribadi lepas pribadi dari hati ini untuk disampaikan kepada Tuhan. Terlalu banyak. Sebab itu kita perlu mengalami pembaharuan, mengalami baptisan air, supaya kita betul-betul mengalami, supaya hati nurani ini dibersihkan, sehingga kita layak untuk menaikkan segala permohonan-permohonan kepada Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 22. Yang duduk di sebelah kanan Allah Ya, setelah ia naik ke sorga. yang duduk di sebelah kanan setelah ia naik, mati dan bangkit, baptisan air, naik ke sorga. Terus Sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. semuanya ditaklukkan. Biar kita bertekun dalam kematian dan kebangkitannya, supaya kalau kita bertekun, kelak akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jangan sebentar berbuat dosa, sebentar bertobat, sebentar berbuat, tapi biarlah kita bertekun. Sampai kelak nanti dipermuliakan oleh Tuhan. Haleluya. Kemudian kita kembali memperhatikan Zakaria. Zakaria pasal yang ketiga, ayat yang keempat, baca. Demikian firman Tuhan, yang memberi perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Terus, Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. puji Tuhan, berbicara tentang baptisan air, pakaian kotor diganti dengan pakaian yang lama, pakaian yang baru, berarti disucikan lewat baptisan air. Satu dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Puji Tuhan. Amin. Amin. Hati nurani kita dibersihkan sehingga kita layak untuk menaikkan segala permohonan. Puji Tuhan. Ayo istri, apapun yang kau mohonkan, berikan dirimu dibaptis. Tanggalkan pakaian yang lama, beri diri dibaptis. Suami, apapun yang kau mohonkan kepada istri, tanggalkan pakaian lama, beri diri masuk dalam baptisan. Ditanam satu dalam tanaman kematian dan satu dalam tanaman kebangkitan, hidup baru. Supaya kita layak menaikkan segala permohonan-permohonan. Kalau kita berdoa tapi memalingkan diri dari pemberitaan firman, itu doanya kekejian. Banyak orang Kristen seperti itu. Doanya banyak, tapi tidak mau dengar firman. Sebetulnya doa kekejian. Dalam Amsal, kalau mau doanya didengar, dengar dulu berita firman. Dengar dulu perkataan dari surga. Supaya dari bumi, perkataan dari bumi naik.
Jangan kita tolak perkataan dari surga, tapi dari bumi mau naik ke surga. Dari mana bisa? Bisa mengerti? Puji Tuhan. Jangan menjadi kekejian di atas muka bumi di hadapan Tuhan. Terus sampai ayat berapa tadi? Masih ayat 4. Bagian B terus? Dan kepada Yosua ia berkata, Ya, dan Lihat. kepada Yosua ia berkata terus. lihat, Ya. dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Amin. Terus. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian Iya. pesta. Tuhan sudah menjauhkan segala kejahatan. Karena Tuhan sudah mengenakan pakaian pesta, pakaian baru. Amin. Yang lama sudah berlalu. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Saudara, seorang imam besar, dia sudah ditahbiskan oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dia sudah ditahbiskan dan sudah menyerahkan dirinya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu tahbisan. Loyal kepada Tuhan, itu tahbisan. Amin, saudaraku. Kalau bahasa kerennya sekarang, loyal kepada Tuhan. Puji Tuhan, itu tahbisan. Nah, sekarang kita lihat waktu imam besar Harun ditahbiskan. Keluaran pasal 28, ayat 2 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Ya, Mengenai pakaian imam, ya, haruslah engkau membuat pakaian kudus Ya. bagi Harun abangmu. ya, pakaian kudus bagi Harun yang akan ditahbiskan sebagai imam besar. Dan pakaian kudus ini juga merupakan terus Sebagai perhiasan kemuliaan. itu juga merupakan perhiasan pakaian sebagai perhiasan kemuliaan. Amin, saudaraku. Amin. Jadi pakaian kudus, lenan halus disebut juga pakaian kudus sebagai perhiasan kemuliaan. Jadi tabiat yang baru itu perhiasan kemuliaan loh, saudara. Amin. Itu perhiasan kemuliaan. Ini salah satu perhiasan yang harus kita tampilkan kepada Tuhan. Tampilkan oleh mempelai perempuan Tuhan supaya menarik di hadapan mempelai laki-laki surga. Hanya kepada dia kita berhias. Ayat 3 sampai ayat 4. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, Iya, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, roh keahlian. membuat pakaian Harun Iya, untuk menguruskan dia, Ya. supaya dia dipegangnya jabatan imam bagiku. untuk supaya memegang jabatan imam. Terus ayat 4. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka. Terus Tutup dada, tutup dada, baju efod, gamis. kemeja yang ada raginya, Iya, serban, dan Terus? ikat pinggang. iya, Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu iya. dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam Iya. bagiku. Jadi seorang imam yang memang memegang jabatan imam, yang ditabiskan untuk menjadi imam besar dan imam, harus mengenakan pakaian kudus, sebab itu merupakan perhiasan kemuliaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ditahbiskan berarti dipercayakan untuk melayani Tuhan. Ditahbiskan berarti menyerahkan diri kepada Tuhan untuk melayani segenap pekerjaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, demikianlah juga Imam Besar Yosua mengenakan pakaian yang baru. Dia sudah ditahbiskan kembali. Puji Tuhan. Lalu Zakaria pasal 3 ayat yang kelima. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir kepada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Puji Tuhan. Kemudian Tuhan menaruh serban tahir atau destar yang suci pada kepala Imam Besar Yosua. Setelah mengenakan pakaian putih, pakaian kudus, perhiasan kemuliaan yang harus ditampilkan dalam melayani Tuhan di tengah-tengah setiap ibadah-ibadah. Selanjutnya Tuhan menaruh serban tahir atau destar yang suci pada kepala Imam Besar Yosua. Puji Tuhan. Kita lihat kaitannya juga pada saat Imam Besar Harun ditahbiskan. Keluaran pasal 28. Ayat 36 sampai 38. Ayat 36 sampai 38. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni. Patam dari emas murni terus. Dan pada patam itu kau ukirkanlah. Diukirkan seperti meterai. Ya. Kudus bagi Tuhan. Kudus bagi Tuhan. Terus.
Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, Ya, dan haruslah itu dilekatkan pada serban. ya, patam itu diserbankan pada serban, serban tahir, atau juga destar suci, dilekatkan, terus Di sebelah depan serban sebelah itu. depan, terus, Patam itu haruslah ada pada dahi Harun. iya, Dan terus, Harun harus menanggung akibat kesalahan ya, terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, terus, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. terus, Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, ya, sehingga Tuhan berkenan kepada mereka. puji Tuhan. Kemudian perhatikan saudaraku, serban atau istilah sekarang topi. Amin saudaraku. Dengan jamang atau pelat emas, patam, pelat emas yang dilekatkan pada serban tahir itu menunjuk kehidupan yang disucikan supaya berkenan kepada Tuhan. Patam yang ada pada serban itu harus dikenakan serban, lalu di depan serban itu ada patam, pelat emas. Kalau istilah bahasa sekarang, pelat emas. Amin saudaraku. Itu menunjuk kehidupan yang disucikan supaya berkenan kepada Tuhan. Apa tandanya di kehidupan yang disucikan? Seluruh alam pikiran ini selalu berpusat pada Tuhan. Itu kehidupan yang disucikan. Itulah patam, pelat emas yang diukir di depan serban tahir itu, atau pelat emas itu, puji Tuhan, itu berbicara tentang kehidupan yang disucikan, supaya kehidupannya berkenan di tengah ibadah dan pelayanan. Tanda kesucian, pikiran ini selalu berpusatkan pada Tuhan. Tidak berpusat lagi kepada uang, tidak berpusat lagi kepada harta, kekayaan, kedudukan, kesibukan, perkara lagi ria dibu. Tidak lagi. Nah, itulah yang ada dalam pemikiran ini. Terukir dalam pemikiran ini. Itu tanda kesucian dari seorang imam. Dan itu harus ditaruh di kepala. Dan biarlah pikiran kita berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Tidak lagi berpusat kepada yang lain-lain. Amin, saudaraku. Kalau kita ukur kesucian kita dengan firman, tidak pantas kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Zakaria pasal 3 ayat 6 sampai 7. Terus? Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua. Ya. Katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Ya. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, Sudah dipakai pakaian imam besar, sudah dipakai serban tahir, kemudian malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, terus, dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, ya, maka engkau akan memerintah rumahku dan Ya. mengurus pelataranku. terus, Dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan percayakan seorang imam besar untuk melayani pelataran Tuhan. Haleluya. Kepercayaan Tuhan semakin bertambah-tambah. Dan itu merupakan jaminan dari Tuhan. Kalau kita betul-betul melayani dalam pikiran yang berpusat kepada Tuhan, setelah ditabiskan dengan pakaian kudus, lalu pikiran berpusat kepada Tuhan, jaminan Tuhan. Kalau kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan dan melakukan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan, maka diizinkan untuk memerintah rumah Tuhan. Diizinkan untuk mengurus pelataran Tuhan. Dan Tuhan juga mengizinkan masuk di antara umat Israel untuk berdiri melayani Tuhan. Saudara, saya berdiri di antara umat Tuhan sedang jemaat atas seizin Tuhan. Seseorang tidak bisa serta-merta berdiri di antara umat Tuhan kalau bukan Tuhan yang mengizinkan. Diawali
dari pakaian kudus, perhiasan kemuliaan, lalu serban tahir dengan patam pelat emas di depan terukir, baru Tuhan beri jaminan. Tuhan beri jaminan. Tuhan jamin masa depan kita. Oh, haleluya. Tuhan jamin masa depan kita. Tuhan jamin keutuhan nikah rumah tangga kita masing-masing. Tuhan jamin masa depan anak-anak kita semua. Tuhan jamin segala sesuatunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.